Oke, baik, kita jumpa lagi di video pembelajaran. Nah, pada 2 minggu yang lalu Bapak sudah himbau kepada kalian kelas 11 untuk meliterasi bab 1 tentang berapresiasi karya seni, ya kan? Bisa berupa karya seni rupa, musik, tari, dan teater. Nah, Bapak mulai dulu penjelasannya dari yang namanya manusia, gitu kan? Bapak, ini kan manusia apa hubungannya dengan berapresiasi, gitu kan? Nah, ternyata manusia ini berhubungan juga dengan yang namanya apresiasi, ya kan? Di mana itu apresiasinya, Pak? Nah, kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Nah, manusia dari sejak lahir sudah dikaruniai Tuhan yang namanya rasa keindahan atau sense of beauty. Nah, yang dimana secara sadar atau tidak manusia itu menerapkan rasa keindahannya dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya apa itu, Pak? Ya kan? Jadi kita telaah dulu kan manusia menerapkan rasa keindahannya, begitu kan? Nah, yang pertama, cara kita memakai pakaian atau aksesoris. Kita lihat di gambar ini kan, dimana seorang laki-laki ini memakai sepatu, perempuan juga memakai sepatu. Laki-laki ini memakai sepatu yang berwarna coklat, ya kan? Perempuan ini memakai sepatu berwarna hitam. Lalu mereka mengenakan baju yang modis. Nah, kalau kita lihat ini mungkin untuk kerja kantoran, begitu kan? Nah, di mana cara pakaian mereka ini kan tidak lengkap kalau penampilannya setengah-setengah, ya kan? Penampilannya setengah-setengah di mana itu, Pak? Mungkin si perempuan ini menggunakan makeup supaya kelihatan cantik. Nah, si laki-laki ini mungkin menggunakan yang namanya minyak rambut supaya kelihatan ganteng. Pak, apa hubungannya kedua manusia ini terhadap apresiasi karya seni, ya kan? Iyalah, oke lah, mereka kan mau menunjukkan rasa keindahannya supaya bagus dipandang orang, ya kan? Nah, secara tidak langsung kedua manusia ini, ya kan, melaksanakan yang namanya apresiasi terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri. Nah kan, yang dimana, ya kan, dia mengapresiasi dirinya sendiri supaya terlihat tampan kan, tampan atau cantik, ya kan, bagi dirinya dan bagi orang lain. Oke, nah di sini sudah kita ketahui bahwasanya dengan cara kita mengenakan pakaian, dari cara kita memilih sesuatu yang kita kenakan di badan kita, dari mulai jam tangan, ya kan, mempercantik diri, dari mulai dasi, dari mulai kalau perempuan ada anting-anting, ada gelang, ada kalung, gitu kan. Jadi orang melihat lalu mengapresiasi, kita pun menikmati hasil penampilan kita. Oke, berikutnya, selera hidup. Secara logikanya kan, kalau seseorang itu yang sudah memiliki pekerjaan atau gaji yang mumpuni, secara logikanya mereka akan memikirkan yang namanya masa depan. Di sini dalam konteks, ya kan, masa depan seorang manusia ingin membangun rumah impiannya sendiri di bidang arsitektur. Contohnya kan, seorang manusia ini memikirkan bagaimana halamannya supaya bagus kan, kamarnya bagaimana, kamar mandinya bagaimana, dapurnya bagaimana, warna cat rumahnya, warna atapnya. Kan tidak lengkap bahwasanya rumah ini sudah jadi, perabotan atau alat-alat di rumahnya pun tidak ada kan. Jadi seorang manusia ini juga, ya kan, seorang manusia ini juga melengkapi rumahnya dengan perabotan-perabotan yang ada. Membeli yang namanya AC, ya kan, supaya rumahnya dingin, dia nyaman. Oke, secara tidak langsung manusia ini sedang melakukan yang namanya apresiasi terhadap dirinya sendiri, dimana dia puas menggunakan gajinya itu, ya kan, kerja keras dia entah selama beberapa tahun untuk membangun satu rumah yang dia tempati. Lalu orang-orang melihat, ya kan, mengapresiasi juga, ya kan. Nah, manusia yang membangun rumah ini secara tidak langsung juga mengaktifkan rasa sense of beauty di dalam dirinya, ya gitu. Oke, berikutnya,
hidup di kota dan di desa. Yang kita bicarakan tadi adalah orang-orang yang hidup di perkotaan. Nah, perkotaan. Oke. Kalau kita ngomong di desa kan, di desa. Nah, Bapak ambil satu contoh. Kalau kita pergi ke kampung kita misalnya, mungkin daerah Pangururan lah mungkin kan, atau daerah Toba sana, atau daerah Karo sana, ya kan, atau daerah Nias sana. Nah, paling banyak kita jumpai yang namanya karya seni. Di bidang apa itu, Pak? Contohnya mungkin yang pertama ada yang kain, ya kan, ada dibilang ulos, kan. Kalau di tempat ini orang Toba sana, ya kan, mungkin alat musik, bisa juga miniatur. Nah kan, orang yang menciptakan karya seni ini kan, orang yang menciptakan karya seni ini dulu pernah Bapak terangkan, bisa juga disebut dengan yang namanya perupa. Perupa itu apa aja itu, Pak? Bisa juga disebut dengan yang namanya pelukis, ada lagi disebut dengan namanya pematung, ya kan, baru pengrajin, pengkria, pengkeramik, nah begitu, lalu penganyam. Nah, kalau orang-orang di desa sana kan menghasilkan satu kain, ya kan, yang sudah dianyam begitu, lalu dijualkan ke kota, lalu hasilnya itu bisa berupa manusia itu yang menghasilkan karya, ya kan, yang menghasilkan karya mendapat feedback gitu kan, mendapat feedback dalam berupa satu produk yang dijualkan ke dalam satu produk atau produksi, ya kan, lalu dia mendapatkan hasil yang berupa uang, lalu dia menikmatinya kan. Nah, secara tidak langsung manusia ini juga mengaktifkan yang namanya rasa keindahannya dalam membuat satu hasil karya. Oke, berikutnya sense of beauty, rasa keindahan. Ternyata sense of beauty ini atau rasa keindahan ini tidak hanya terdapat kepada manusia, ya kan, terdapat juga di berbagai ragam jenis seni. Yang pertama adalah seni rupa, yang dimana seni rupa bisa kita ketahui kan, kalau kita menjumpai satu kain, ya kan, kain kan ini kan ada jenisnya, ada yang katun, ada yang sutra, dan lain-lain. Contohnya seorang A, dia pergi ke satu tempat, lalu dia ingin membeli satu buah tangan yang untuk dibawa dia pulang ke rumah dia. Bisa berupa karya seni dalam hal lukisan, ya kan, dalam hal lukisan bisa berupa 3 dimensi. Nah, dia memilih kan, manusia ini dia memilih karya ini kan menurut seleranya kan. Nah, bagaimana nanti di rumahnya mungkin bisa ditempelkan, contohnya lukisan itu ditempelkan di rumahnya, entah lukisan apa itu kan, nah ditempelkan di rumahnya supaya menciptakan satu hal yang indah di dalam rumahnya, lalu dia nyaman bertempat tinggal di rumahnya. Oke, masuk juga ke yang namanya sense of beauty. Oke, berikutnya seni musik. Bapak kasih contoh juga, ada keempat laki-laki di sini. Kan tidak semuanya mereka ini menyukai yang namanya musik pop. Mungkin masing-masing orang ini memiliki selera musik atau genre musik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka jazz, ada yang suka reggae, ada yang suka rock, ada yang suka heavy metal kan, ada yang suka dangdut begitu kan. Nah,
jadi tidak bisa kita samakan. Baik, berikutnya seni tari. Oke, yang dimana kita lihat zaman sekarang ini sangat tenar dia YouTube, lalu video trending. Masyarakat YouTube ini ya kan melihat sesuatu yang trending, lalu manusia mengikuti video trending itu, ya kan. Lalu kita lihat sekarang banyak aplikasi yang di Android, kita sebut dengan nama TikTok. Mungkin semua bisa mengikuti ini, dari mulai orang dewasa, orang tua, anak-anak, ya kan, mengikuti aplikasi TikTok ini. Lalu mereka merekam mereka sedang menari, berjoget, mengikuti lagu, ya kan, mengikuti video trending yang ada di YouTube, kan. Kalau yang trending sekarang itu ada video K-pop contohnya. Oke. Manusia itu kan menghasilkan satu karya berupa TikTok, lalu ditampilkan, di upload, ditonton banyak orang, dia menikmati hasil karya mereka. Nah, begitu. Berikutnya seni teater. Di tahun 2000-an di stasiun televisi ada yang namanya program OVJ, ya kan. Program OVJ ini kan di situ mereka bermain seni peran. Bapak contohkan, seorang A mengikuti artis pelawak yang bernama Indro. Mau tidak mau, ya kan, manusia A ini mengaktifkan rasa sense of beauty-nya untuk mengikuti si Indro ini dengan cara apa? Mengikuti logat berbicaranya, mengikuti gerakannya, mengikuti kebiasaannya. Sesudah si manusia A ini berhasil mengikuti si Indro, kan, secara tidak langsung dia melakukan yang namanya apresiasi terhadap apa? Dirinya sendiri, kan. Dia berhasil meniru seorang artis papan atas komedian yang bernama Indro, ya kan. Mereka menghibur di satu program di stasiun televisi itu. Dia mengapresiasi dalam hal dirinya bisa mengikuti seorang Indro yang lucu dulunya, begitu. Oke. Sekianlah video pembelajaran yang telah Bapak berikan. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Ketika ada nanti sesuatu yang memang kurang jelas, Bapak jelaskan. Nanti akan Bapak terima pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Untuk video selanjutnya akan Bapak lanjut karena ini sudah lumayan panjang, mengingat paket kita juga minim, begitu kan. Kita tidak usah, ya haruslah ngomong secara langsung, begitu kan. Oke, video ini akan Bapak lanjut untuk kedepannya. Sampai jumpa di video berikutnya.